Menikah, cerpen karya Rahmat Kurniawan. Banyak orang bilang kalau jodoh sudah diatur sama Tuhan, tapi penantian yang panjang ini belum juga bertemu dengan jodoh yang katanya sudah ada yang ngatur. Hidup di tengah orang-orang yang mendambakan nikah muda itu tidak mudah, karena setiap hari angan-angan mereka menjadi-jadi. Aku sendiri tidak betah, apalagi orang tua yang sudah mendesakku untuk segera menikah. Orang tuaku mungkin iri dengan si Ana yang sudah menikah di umur 20 tahunnya. Dan Ana beda 8 tahun denganku. Sebagai sesama wanita, aku tidak rela. Tapi melihat realita, aku harus tabah. Sudah, Dok, jangan sampai kamu jadi perawan tua, kata ibu yang menyelipkan nasihatnya di tengah-tengah suasana nonton drama Korea di TV. Bahkan, di Korea sendiri tentunya yang aku lihat dari drama-drama ini, rata-rata umur menikah mereka adalah 30 tahun ke atas, dan sudah dianggap wajar untuk menikah di umur segitu. Tapi beda lagi di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa. Tuntutan untuk menikah muda adalah mutlak beserta alasan-alasan yang dilogis-logiskan. Menghindari zina lah, biar mandiri lah, biar ini itulah, aneh. Alasan-alasan itu tidak masuk akal untukku. Aku sebagai wanita benar-benar terinjak harga diriku kalau alasan-alasan itu adalah senjata untuk menikah. Karena aku sudah melihat sendiri kehidupan ini. Dan alasan-alasan itu hanya debu di atas kaca yang akan hilang jika kena air. Menikah untuk menghindari zina? Omong kosong. Aku punya 7 teman wanita yang menikah karena hamil sebelum akad. Seperti kebobolan sebelum wasit meniup peluit. Kasihan mereka. Bagi mereka waktu itu, kondom adalah hal yang haram dan tabu digunakan. Well, melihat hasilnya, lebih baik mereka menggunakan kondom kan. Ada lagi 3 teman priaku yang menikah karena ingin merasakan suasana pernikahan. Kalau yang satu ini, lebih kasihan ke istri mereka yang digunakan sebagai kelinci percobaan mereka. Karena bagiku, menikah bukan hal coba-coba dan bukan permainan yang dengan mudahnya akan kamu akhiri. Ini sakral, penting, dan bukan main-main. Kalau kamu nikah, pasti anak kamu cakep deh, Dir, kata bapak yang sibuk dengan HP-nya. Iya tuh, pasti kayak mereka, sahut ibu sambil menunjuk-nunjuk aktor dan aktris Korea di TV. Jawabku sambil tetap ingin fokus ke drama itu. Sekali lagi, aku terjebak di situasi cepat nikah di ruang tamu. Suasana ini bakal canggung kalau aku jawab serius. Dan orang tuaku akan cukup kolot jika mendengar alasanku untuk tidak menikah. Selain belum ada niat, semua pacar yang aku ajak ke rumah akan tidak betah kalau orang tuaku ikut nimbrung dan menginterogasinya. Beberapa dari mereka lebih baik putus daripada punya mertua yang memaksa untuk segera menikah. Panggil saja dia John, mantan pacar yang beberapa bulan lalu aku bawa ke rumah. Dia adalah salah satu pria yang pernah aku bawa ke sini. Dan dia adalah top list pacar yang aku dambakan untuk bisa jadi suamiku nanti. Andai saja dia tidak pergi karena orang tuaku. Bekerja di bidang fotografi profesional membuat gayanya dan pola pikirnya jadi keren dan dewasa. Kita berpacaran selama 4 bulan.
Kita bertemu di salah satu event yang kantorku buat. Setelah beberapa menit ngobrol di teras depan, ibuku memberi tanda untuk segera masuk dan bicara empat mata. Dengan sedikit mencengkram pergelanganku, dia membawaku ke kamar terdekat. "Apaan sih, Bu?" Aku melepaskan tangannya. "Gila, dia fotografer," kata ibu sambil memegang kedua pipinya. Tapi matanya terlihat kaget dan tidak senang. "Ya, terus? Nanti kalau kamu nikah sama dia, kamu mau dikasih makan apa?" Ibu mulai menceramahi. "Here we go again," kataku dalam hati. Mau makan foto-foto yang dia buat. Lagian, gayanya nggak sopan. Masa dia pakai jaket kulit ke sini? Kalau kamu punya anak, kamu mau kasih makan apa dia, ndak? Katanya sambil menekan intonasi untuk tidak terdengar dari luar. "Bu, aku cuma pacaran sama dia. Jangan lebay deh," kataku mengakhiri kepanikan ibu yang sama bodohnya seperti melihat topeng monyet. Inilah yang membuatku minder setiap kali dekat dengan pria. Kadang keluarga yang seharusnya mendukung malah ikut menentukan takdir hidupku. Itu bukan hal yang benar. Aku sedikit melirik ke foto-foto keluarga yang dijejer rapi di meja dekat ruang tamu. Aku melihat betapa bahagianya wajah ibu waktu berfoto mengenakan setelan wisuda dan toganya. Bahkan wanita berpendidikan ibu pun akan luluh dengan aturan tua yang mengharuskan dia mengakhiri mimpinya dan mengabdi pada sebuah keluarga. Melihat sejarah yang ibu miliki, dia tidak pernah diperbolehkan untuk memilih pria mana yang akan dia pilih untuk jadi pendamping hidupnya sehidup semati. Tapi ditentukan oleh keluarga Jawanya yang masih percaya akan perjodohan. Aku tidak mau jadi ibu. Dia sudah cukup teracuni adatnya, dan aku ingin bebas dengan segala yang kupilih. Aku tidak peduli apa yang akan tetangga-tetanggaku katakan tentang aku. Yang jelas, aku masih belum bertemu dengan orang yang rela untuk bisa hidup denganku hingga akhir hayat. Bayangkan, aku akan serumah dengan orang yang sama selama sisa hidupku yang masih panjang. Dan aku akan melihatnya sebelum tidur dan tepat ketika bangun. Pernikahan adalah pilihan diri sendiri, bukan paksaan sanksi-sanksi. Jika hingga nanti aku belum menemukan orang yang tepat, maka itu adalah jalan takdirku. Jadi aku, ting tong, suara bel rumah berbunyi. Aku melirik ke arah jam. Sudah jam 9 malam. "Siapa itu? Teman kamu, Dir?" tanya ayah. Aku menggeleng. "Bukan, temannya ibu kali." "Teman ibu udah pada tua, gak mungkin datang jam segini," jawabnya dengan mata terpaku pada TV. Ting tong. "Sudah, buka sana, Dir," suruh ayah. Aku berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ruang tamu memisahkan ruang tamu utama melalui lorong yang tidak bisa dilihat dari dalam. "Siapa ya malam-malam?" kataku terhenti saat pintu ini kubuka. Aku melihat John berdiri di depan pintu dengan membawa satu tangkai bunga di tangannya. Rambutnya yang rapi dan jaket kulitnya masih sama dengan yang ia kenakan terakhir dia kesini. Dia tersenyum. "John." Dia menyodorkan satu tangkai bunga itu, dan aku melihat ada benda berwarna perak yang melilit di tangkai itu, melilit dengan cabang yang diikat rapi.
Mungkin terakhir kali aku kesini, aku sudah nggak mau urusan sama orang tua kamu lagi. Tapi, aku kesini buat kamu. Dan aku pingin suatu hari besok kamu jadi istriku. Setidaknya kita tunangan dulu. Katanya tersenyum sambil memperlihatkan tangan kirinya dan di jari manisnya sudah terlingkar cincin yang sama yang ada di tangkai bunga mawar yang aku pegang. Aku memeluknya, sedikit menjinjit hingga bibirku mendarat di bibirnya yang halus. Malam ini adalah malam di mana kata penantian itu runtuh. Akhirnya, aku menemukan seorang lelaki yang mau menerima keadaanku dan keluargaku yang seperti ini. Well, aku melepas label perawanku